Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Putra Angelina, NIM 211101010023. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menampilkan sebuah video media pembelajaran berbasis audiovisual untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah media pembelajaran PAI. Silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Aprilianti Putri Angelina. Baik, di sini Ibu akan menemani kalian untuk belajar pendidikan agama Islam yang lebih spesifik yaitu akidah akhlak. Di sini Ibu akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Nah, pasti sudah banyak yang tahu kan Asmaul Husna itu apa? Kalau ada yang belum, simak ya videonya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam syurganya. Pada kali ini, ada 7 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, dan Al-Bar. Yang pertama, Al-Alim. Artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim ini adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti halnya pohon padi semakin berisi semakin merunduk. Yang kedua, Al-Khabir, artinya maha waspada. Mengetahui perkara yang tersembunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, As-Sami', artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya.
meskipun suara itu pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, ketinggian, dan mengendalikan. Karena Allah adalah Zat yang Maha Perkasa. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang dapat mengalahkan keperkasaannya. Segala kehendaknya dan perbuatannya tidak bisa dibendung oleh siapapun karena keperkasaan Allah sangatlah mutlak. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam sifat Allah Al-Aziz ini adalah: yang pertama, bersikap tegas terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua, teguh menghadapi resiko. Yang ketiga, selalu optimis dalam menghadapi persoalan. Yang keempat, tidak menggerutu atau mengeluh. Dan yang terakhir, tidak menyesali nasib diri sendiri. Manusia harus dengan tulus ikhlas menerima ketentuan Allah dan tidak menyesali nasib yang telah digariskan oleh Allah kepadanya. Karena yakin semua itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan menyadari bahwa Allah yang hanya memiliki keperkasaan, maka kita tidak boleh sombong, merasa paling kuat, hebat, pintar, ataupun kaya. Segala kehebatan yang dimiliki oleh manusia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktu dapat dicabutnya. Yang kelima, Al-Basit, yang artinya Maha Melapangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan bagi siapa saja yang dikehendaki. Kelapangan tersebut dapat berupa rezeki, ilmu, dan hikmah-hikmah yang telah disediakan oleh Allah untuk makhluk-makhluknya. Allah adalah pencipta semua makhluk hidup di alam semesta ini. Maka Allah pula yang menjamin rizki bagi setiap makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Seperti yang kita semua ketahui bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Bahkan Allah juga yang akan menyediakan solusinya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam sifat Allah Al-Basit adalah: yang pertama, memberi kelapangan kepada orang lain. Yang kedua, bersikap qanaah terhadap nasib yang diterima. Artinya kita harus ikhlas. Yang ketiga, tidak menghitung dan menghayal nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Menyadari sepenuhnya bahwa rizki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur rizki semut, bakteri, dan lain-lain sebagainya. Karena Allah itu Maha melapangkan rizki, sehingga kita sebagai hambanya itu dilarang takut untuk mengalami kesempitan rizki selagi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang maupun susah. Dan yang kelima, senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Yang keenam, Al-Ghani, artinya Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Zat yang Maha Kaya. Artinya, kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan yang selain Dia sangat berhajat kepadanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung dan Maha Tinggi dari semua itu. Terdapat beberapa hal dalam meneladani sifat Allah Al-Ghani. Yang pertama, harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, menghindarkan sifat rakus terhadap urusan duniawi. Yang keempat, memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk semakin taat kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Yang ketujuh, Al-Bar, yang artinya maha baik. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Bar yang berarti Allah adalah zat yang maha baik. Allah memiliki sifat Al-Bar, oleh karena itu kita harus selalu berbuat baik kepada sesama maupun kepada makhluk lainnya. Perlu kita ketahui bahwa setiap manusia hendaknya menebarkan kebaikan yang tulus kepada sesama manusia, melakukan segala sesuatu yang merupakan kebaikan dengan ikhlas. Sebagaimana seorang muslim, kita haruslah mengerjakan dan menyebarkan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Nah, insya Allah cara seperti itu merupakan bukti nyata meneladani sifat Al-Bar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.